Pada dasarnya, bebek merupakan unggas yang cukup tangguh terhadap serangan penyakit. Namun tetap saja perlu perhatian khusus agar terhindar dari kemungkinan berbagai ancaman penyakit. Salah satunya ketika terjadi perkawinan antara jantan besar jenis Peking dan betina jenis kaki Campbell. Bebek betina kaki Campbell yang ukurannya lebih kecil seringkali tertindih dan tak jarang pula dikawini oleh beberapa jantan sekaligus. Akibatnya, ditemukan gejala gempor pada bebek. Ya, jadi bebek Guernsey ini adalah merupakan salah satu bebek strain, nama dari produk PPG, yang mana persilangan antara bebek kaki Campbell dengan bebek Peking. Keluarlah bebek hibrida yang kita namakan bebek Guernsey 88. Khusus produk Putra Perkasa Genetika. Umumnya penyakit yang menyerang bebek adalah hampir sama semuanya. Cuman manajemen kita di Putra Perkasa Genetika ini adalah kita kedepankan program vaksinasi yang ketat. Dari mulai minggu pertama, minggu kedua, keempat, keenam itu ND, Newcastle disease, itu tidak pernah lewat. Jadi selalu tepat waktu untuk program vaksinasi. Ditambah dibarengi dengan infectious bronchitis. Nah, baru setelah minggu ke-10, minggu ke-20 dan 40, itu kita bersama-sama dengan vaksinasi AI, avian influenza. Ini kita ketatkan, tepat waktukan program vaksinasinya, sehingga penyakit-penyakit yang timbul pun tidak separah yang diharapkan, kecuali penyakit individu. Ya, penyakit hewan menular hampir tidak ada menyerang pada bebek. Penyakit individu itu misalnya pada waktu perkawinan antara jantan dan betina itu kan jantannya besar-besar Peking itu. Sedangkan kaki Campbell lebih kecil dari Peking. Sehingga sering tertindihin dan yang lain bebek jantan yang lainnya ngejar. Sehingga satu betina dikawin oleh beberapa jantan. Nah, sering terjadi gempor istilah kita. Itu yang sering kita temui. Tambah lagi jantannya pada waktu setelah kawin itu penisnya tidak cepat masuk sehingga disosor oleh pejantan yang lain, ini luka. Nah, luka inilah sering menimbulkan infeksi pada pejantan bebek hibrida ini. Itu yang sering menimbulkan sakit. Kalau kita tidak cepat dipisahkan, sering ada kematian. Yang memicu bebek gempor itu pertama memang jenis bebeknya bebek besar. Jadi bebek kecil dikawin bebek besar, jadi sering tidak ada tenaga gempor. Yang kedua pemicunya adalah pada saat dia dikawin itu pejantan yang lain ngejar dan dia tidak bisa lari betinanya. Terus pemicu yang lainnya pada saat dia bertelur, si betina ini itu sering disosor juga anusnya oleh bebek yang lain, sehingga itu menimbulkan infeksi. Pemicu berikutnya adalah sering telurnya terlalu besar, sehingga kloaka pada anus bebek betina itu sering luka. Nah, luka ini sering berdarah, disosor oleh yang lain, sehingga itu infeksi terjemputlah gempor lagi. Sama ada kendala-kendala yang memang ini konsumsi pakan bebek ini kan besar. Nah, karena besar ini sering ada kekurangan kalsium, sehingga dia sering gempor itu.
penyakit gembor ini bukan penyakit sebenarnya, hanya gejala yang kelihatan seperti gempor, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Sehingga dia dikejar oleh yang lain, dilukai, sehingga dia mati di tempat. Jadi bukan penyakit yang membahayakan, cuman karena dia yang dikejar-kejar, dibikin luka sehingga dia tidak ketahuan, maka sering terjadi kematian di kandang. Kalau ketahuan kita pisahkan biasanya selamat. Gembor itu bukan penyakit. Gejala dari bebek ini menjadi sakit, bukan penyakit. Gejala yang menjadikan bebek ini sakit. Jadi gembor tidak bisa lari, itu kita sebutnya orang-orang ke tukang kandang ini, Pak gembor Pak, kenapa? Pak ini matinya itu sakitnya karena infeksi, karena luka, karena tidak cepat tertolong, dan bukan penyakit ya, bukan. Pintu masuk untuk menjadi sakit. Bebek itu biasanya kalau sudah gempor, sudah lukanya parah, itu tidak tertolong. Mendingan kita keluarin untuk diakhir. Jadi kerugian ekonominya, kalau ini karena bebek induk, mahal harganya. Kalau bebek akhir kan kiloan. Nah itu aja kerugiannya. Dari harga induk yang 100.000 lebih, jadi akhir kiloan menjadi 50.000 seekor. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi gejala seperti gempor pada betina maupun jantan, pertama adalah komposisi jantan betina. Jangan terlalu banyak jantan. Kemudian yang kedua, luasan per meter persegi jumlah bebeknya. Itu maksimal 4. Jadi antara 3 sampai 4 ekor per meter perseginya. Kenapa ini untuk mencegah itu? Karena dia tidak bisa lari jauh-jauh. Jadi kalau kawin, ya kawinnya sekitar situ saja. Yang lain tidak ngejar. Tapi kalau terlalu luas, yang lain ngejar. Itu salah satu pencegahannya itu. Terus yang kedua adalah umur. Jangan terlalu beda jauh antara jantan betina. Biasanya kalau packing kan besar badannya. Packing Campbell kecil, PKC namanya. Nah itu kalau perbedaan terlalu besar, ini yang menyebabkan sering gempornya karena ditindihin tadi. Nah ini kita usahakan untuk seumur yang tidak beda jauh, sehingga besarnya tidak terlalu beda. Mencegah pertama dari jumlah populasi per meternya, yang kedua jumlah jantannya, komposisi jantan betina, itu maksimal 5 ekor betina 1 jantan, jadi tidak rebutan jantannya. Nah, itu yang menyebabkan gembor-gembor tadi karena rebutan, terlalu banyak jantan biasanya. Jadi usaha bebek hibrida ini adalah usaha unggas penggemukan yang menurut hemat kami cukup prospek. Artian dengan memelihara 35 sampai 40 hari itu sudah bisa dipanen. Dan secara analisa usaha itu menguntungkan dengan biaya rata-rata per ekornya 30 sampai 35.000 bisa dijual minimal 40.000. Jadi per ekornya udah lumayan. Itu yang prospek memelihara bebek hibrida kita. Yang kedua, pasar masih terbuka. Artinya kebutuhan bebek dengan ketersediaan bebek itu masih sering kurang. Cuman marketing kita yang belum bisa masuk dalam jumlah besar. Misalnya di skala industri seperti rumah potong ayam. Nah itu kan masih belum ada rumah potong bebek khusus karena jumlahnya kecil. Kalau ayam kan sudah ratusan ribu bisa masuk ke pemotongan. Kalau bebek masih belum. Yang ketiga, perlu sosialisasi lagi terhadap konsumen bahwa bebek itu dagingnya tidak seperti yang diberitakan mengandung banyak kolesterol. Ternyata tidak.
Bebek cukup bagus kandungan proteinnya, lemaknya bukan lemak berbahaya, dan ini bisa menambah protein untuk kesehatan kita. Harganya lebih, sementara kata orang lebih mahal bebek, ternyata kalau dari farm itu tidak terlalu mahal lah untuk tingkatan bebek yang kami produksi ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini kotoran-kotoran bebek ini kan cukup memberikan kesuburan yang bagus untuk lingkungan. Nah, sudah paham kan mengenai gempor? Ternyata gempor itu bukanlah penyakit, melainkan gerbang dari masuknya berbagai penyakit pada bebek. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi para peternak bebek hibrida atau yang ingin mencoba beternak bebek jenis ini untuk memperhatikan komposisi jantan dan betina serta luas kandang. Tertarik untuk terjun ke dunia bebek?